Anda kembali di Breaking News Kompas TV, saudara. Kali ini bersama saya Bremana Athena ya. Kita masih akan update terkait bagaimana upaya pencarian pesawat yang hilang kontak, yaitu ATR 42500 di perbatasan antara Kabupaten Maros dan juga Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Di mana informasi terkini yang kami dapatkan bahwa sudah ditemukan serpihan yang merupakan serpihan dari pesawat ATR 42500 yang ada di pegunungan Bulu Saraung di Sulawesi Selatan, saudara. Dan di visual yang ada di sebelah kiri layar Anda ini adalah suasana jelang rilis ataupun konferensi pers terkait perkembangan terbaru dari pencarian pesawat ATR 42500. Sementara di sebelah kanan ini di sebelah kanan layar Anda, saudara, inilah visual terbaru yang kami dapatkan dari Basarnas di titik ditemukannya serpihan-serpihan pesawat yang disebutkan sudah ditemukan ada window, kemudian badan pesawat dan juga bagian ekor dari pesawat. Sembari kita menunggu dimulainya konferensi pers di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, saudara, masih bersama kami di studio Kompas TV, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pengamat keamanan dan keselamatan penerbangan. Pak Agung, tadi dari perbincangan bersama dengan rekan saya Putri Oktaviani di segmen sebelumnya terkait dengan temuan serpihan yang ada di pegunungan Bulu Saraung ini. Sepertinya kita bisa lihat ya Pak ya, dari bentuk-bentuk serpihannya, besar kecilnya, kemudian kita lihat juga ada ekor, kemudian window, ada badan pesawatnya. Nah, kemungkinan Pak, seberapa besar mungkin tadi kalau Anda sebutkan mungkin menabrak sedikit gitu ya, ataupun tidak terlalu menabrak tapi ada tabrakan ataupun ada benturan gitu. Ini seberapa besar kemudian impact-nya yang kalau Anda lihat dari serpihan yang ditemukan? Jadi pertama kemungkinan ini tidak meledak ya, namun pesawat ini sepertinya menabrak, tetapi menabraknya tidak langsung terhenti karena tidak menghantam seperti kasus Sukhoi dulu menghantam tebing, tapi dia menghantam perbukitan, punggung perbukitan atau pegunungan ini, yang sehingga dia akan badan pesawat yang besar masih terus maju terus dan di sepanjang jalan meninggalkan patahan-patahan daripada bodi pesawat. Itu yang penting. Jadi mungkin pertama menghantam satu punggung tebing, kemudian menghantam punggung bukit yang lain, menghantam lainnya, dan berhenti di tempat di mana memang kecepatannya sudah menjadi pelan. Nah, secara visual ini kan kita lihat Pak, jatuhnya ini seperti di lereng gitu ya, ada jurang di depan sana, ada mungkin ada kontur yang tidak terlalu datar. Nah, tapi sebelum kita bahas itu Pak Agung, sepertinya sudah mulai di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, ini konferensi pers dari Basarnas, kita dengarkan bersama saudara. Dan KNKT dari IAT dan seluruh PJU yang hadir, mohon izin kami selaku SMC atau Sar Mission Koordinator terkait dengan kecelakaan atau musibah hilang kontaknya pesawat ATR 42400 yang diperkirakan jatuh di sekitar Gunung Bulu Saraung. Nah, kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa pada pukul 8:02 local time tadi pagi, tim SAR gabungan dalam hal ini heli Karakal milik TNI AU berhasil menemukan serpihan pesawat, di mana diyakini itu adalah badan pesawat, ekor pesawat, dan jendela pesawat. Nah, sampai saat ini tim SAR gabungan sudah menurunkan tim rescue melalui udara dan langsung melakukan pencarian korban. Yang kami utamakan saat ini adalah pencarian korban. Mudah-mudahan masih ada yang bisa kami evakuasi dalam keadaan selamat. Itu yang pertama. Terus metode pencarian korban dari tim SAR gabungan itu membagi 4 seru darat dan 2 seru udara. Seru udara itu menggunakan Boeing milik TNI AU dan heli Karakal, sedangkan seru darat, seru 1, 2, 3, dan 4 itu tim SAR gabungan sejumlah kurang lebih 1.200 orang yang ada di lokasi saat ini. Nanti dari pihak-pihak terkait akan menjelaskan seperti apa metode-metode pencarian. Cuma kami dari Basarnas sebagai SMC itu membagi 4 seru
dan membagi 4 titik pencarian melalui SAR atau penyapuan lewat darat, sehingga tidak ada korban yang terlewatkan dengan penyapuan SAR tersebut, sesuai dengan pengalaman kami di operasi-operasi pesawat di tempat yang lain. Saya kira itu pembuka dari kami. Mungkin nanti dari Pak Pangdam, Kapolda, dan Kodairo serta bapak-bapak yang lain bisa memberikan tanggapan terkait dengan pencarian pesawat ini. Demikian, terima kasih. Silakan, Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan besar yang kami banggakan dan teman-teman media yang sudah bersabar menunggu, terima kasih. Baik, akan kita update kegiatan hari ini. Dan alhamdulillah seperti yang kita sampaikan kemarin, habis rapat koordinasi terakhir dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan tim SAR gabungan ini, akhirnya kurang dari 24 jam nih kebesaran saya. Kita sudah bisa menemukan exact location jatuhnya pesawat. Yaitu dimulai dari kegiatan 05.30 kita sudah melaksanakan briefing, kemudian dilanjutkan dengan take off heli Kalakara. Karena sudah mendapatkan informasi seperti yang disampaikan oleh Basarnas tadi bahwa ada indikator serpihan pesawat, kemudian menuju ke tempat tersebut. Sehingga pada pukul 07.17 itu ditemukan. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Basarnas, 08.02 itu diyakinkan oleh tim darat bahwa tim darat sudah menemukan serpihan besarnya. Kemudian pada 08.09, alhamdulillah di puncak Gunung Burusaraung ini ada tempat yang memungkinkan untuk pendaratan heli, sehingga kita bisa menurunkan tim SAR yang terdiri dari tim Pasgat dan dari Basarnas. Mereka membawa peralatan, di samping itu juga membawa alat komunikasi, sehingga kita yang ada di Pusko itu bisa langsung berkomunikasi dengan tim yang ada di TKP ataupun tempat pesawat itu jatuh. Kemudian pada 08.17, tim SAR kita, 5 personil Pasgat dan 1 personil SAR sudah bisa turun dari heli dan sekarang sedang meyakinkan bersama dengan tim darat. Perlu saya sampaikan bahwa kondisi medan sangat ekstrim, kemudian cuaca juga demikian. Hari ini di samping kita mendapatkan kondisi medan yang seperti itu, juga cuaca sekarang di daerah tempat kejadian itu cukup berkabut. Kemudian hasil temuan tim SAR intinya adalah kita sudah menemukan 2 bagian besar pesawat dari badan pesawat, ekor pesawat, serta jendela pesawat. Ini sudah ada koordinatnya dan sekarang tim darat sedang melaksanakan kegiatan di lokasi pendaratan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita nanti kalau sudah menemukan korban ataupun berupa jasad dan sebagainya, kalau cuaca memungkinkan, kita akan evakuasi menggunakan heli. Dengan catatan safety first apabila kondisi cuaca dan medan memungkinkan. Kalau tidak, nanti kita akan bawa korban yaitu ke pos yang sudah berfungsi, yaitu di wilayah Kabupaten Pangkep, khususnya dari pos desa Tompobulu. Di sana sudah ada pos gabungan terdiri dari TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Dan tadi sudah dipimpin langsung oleh Bapak Danrem 141 Totupuli bahwa beliau sudah memimpin kurang lebih 145 tim gabungan. Dan nanti setelah sudah sampai TKP hari ini sudah dibagi menjadi beberapa tim. Intinya di sana adalah kerja body system, minimal bergerak satu tim, mengingat kondisi cuaca dan medan yang cukup ekstrim. Itu yang perlu saya sampaikan, mungkin update kegiatan pencarian
pesawat ATR 42500 ini, alhamdulillah kita sudah bisa menemukan exact location-nya, dan sungguh saya menaruh rasa hormat dan bangga kepada tim yang bekerja solid dan tidak mengenal menyerah. Penuh semangat, dan mudah-mudahan kita segera bisa mengevakuasi korban dari kejadian ini. Mungkin itu sementara yang kami sampaikan. Selanjutnya mungkin bagaimana nanti setelah kita menemukan korban, Bapak Kapoldo akan menjelaskan hal-hal yang sudah disiapkan dari Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, kita semua wajib atau kita sama-sama prihatin atas terjadinya musibah kecelakaan pesawat yang terjadi kemarin. Kemudian sejak tadi malam sudah kita koordinasikan dengan Basarnas, dengan Pangdam, kami sudah mengambil langkah-langkah strategis guna melaksanakan operasi penyelamatan, di mana kita sudah membuat pos aju, yang di mana di situ ada TNI Polri dalam rangka melaksanakan operasi penyelamatan terhadap korban-korban laka pesawat. Kemudian kemarin juga sudah disampaikan bahwa dalam rangka pembuktian terhadap korban sudah disepakati bahwa Rumah Sakit Bayangkara sebagai rumah sakit rujukan untuk dilaksanakan uji antemortem, di mana Rumah Sakit Bayangkara yang didukung oleh tim DFA Mabes Polri hari ini sudah dikirim personil-personil yang membidangi hal tersebut. Kemudian sampai saat ini korban ataupun keluarga korban yang hadir untuk diperiksa ataupun dicek data antemortemnya ada 1 orang, yaitu adik kandung dari kopilot. Kemudian guna pelayanan khususnya kepada masyarakat, tentu saja kita mengambil langkah-langkah strategis manakala keluarga korban tidak bisa hadir di Makassar, kami akan memberdayakan seluruh Bidokes dengan berkoordinasi dengan Kapusdokes untuk jemput bola, sehingga dalam uji antemortem dapat kita menjemput bola kepada keluarga yang para korban. Dalam hal ini kami sudah menambah lagi 1 data, yaitu salah satu keluarga korban yang berada di Jawa Barat atau Bogor, di mana saat ini dilaksanakan upaya pengambilan data antemortemnya dilaksanakan oleh Bidokes Polda Jawa Barat. Mungkin itu sementara perkembangan yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Kami dari unsur udara, dari jajaran Kodam dan Lanut, akan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pangdam dan juga Bapak Kapolda. Pada intinya, apa yang sudah disampaikan beliau-beliau itu sudah rigid dan sudah lengkap sesuai dengan apa yang telah kita laksanakan. Dan kami akan menyampaikan bahwasanya semua ini berkat adanya kerjasama dan kolaborasi dari seluruh jajaran. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya pesawat yang pertama kita terbangkan adalah dari Karakal, dan pesawat yang kebetulan juga kita terbangkan yang pertama menemukan debris atau pecahan itu adalah pesawat Boeing jenis Sintai Alpha India
7301 itu pada saat ditemukan dari atas dengan ketinggian lebih dari disusul oleh dari Karakal untuk menerjunkan pasukan yang tadi disampaikan oleh Pangdam sebanyak 5 personil dari Pangga dan juga SAR. Dan kami mendapat informasi update dari jalur komunikasi bahwasanya pasukan darat dan pasukan udara yang personil udara yang sudah bergabung di puncak dari bukit yang pecahan terbesar itu sudah bergabung, namun belum bisa masuk ke posisi tail section karena tadi sudah disampaikan oleh Pangdam cuaca posisinya sekitar plus minus 200 meter dengan kedalaman dan juga dengan bukit yang terjal sehingga menyulitkan bagi personil yang ada di sana. Ditambah dengan cuaca yang sudah mulai masuk secara ekstrim, terutama angin di sana. Jarak dari debris tersebut ke arah landasan plus minus sekitar 11,4 mile atau sekitar 18 sampai 20 mile, sehingga kami juga mohon doa yang terbaik dari seluruh rekan-rekan dan saudara-saudara supaya cuaca bisa mendukung untuk kita melaksanakan evakuasi, karena evakuasi ini akan lebih mudah kalau cuacanya cerah dengan jarak seperti 11,5 mile itu kita bisa tembus sekitar 5 menit ya, kita bisa segera evakuasi apabila cuaca memungkinkan. Saya rasa itu saja tambahan informasi dari jalur komunikasi yang kita dapatkan dari personil yang darat dan juga personil yang ke spot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari BNPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dari KNKT sampaikan bahwa saat ini kami KNKT fokusnya adalah membantu masyarakat di dalam serangan evakuasi korban. Perlu saya sampaikan di sini ada sedikit koreksi. Tadi malam kemarin malam kita press release ada yang salah mengutip bahwa ELT Emergency Locator Transmitter itu ditulis penyebab. Kami KNKT sampai saat ini masih jauh dari penyebab kecelakaan itu apa. Jadi kami tidak ada mengatakan penyebab kecelakaan. Kami saat ini sedang mengumpulkan informasi-informasi semuanya. Jadi tadi malam ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, apakah ELT-nya bekerja lagi? Biasanya kalau pesawat menabrak gunung atau menabrak lereng, itu ELT-nya itu sehingga tidak berfungsi. Bukan ELT-nya saat menyebabkan pesawatnya jatuh. Jadi mohon rekan-rekan wartawan bisa mengkoreksi dan mengutipnya. Kalau memang masih bingung ya tolong tanyakan kepada yang paham. Jadi sekali lagi bahwa kami KNKT setelah dari Basarnas selesai kami akan melakukan investigasi lagi. Tapi selama operasi ini kami juga berkoordinasi dengan Basarnas untuk mengambil foto-foto ketika tim Basarnas mencapai bagian ekor. Kami juga menitip karena black box itu ada di bagian ekor. Jadi kami juga mengatur di tim Basarnas tahu pas mereka sampai di bagian ekor. Kami juga menitipkan melihat apakah black box masih ada di bagian ekor. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Ini lebih yang punya pesawat dari dan terima kasih.
Belum. Kita bisa menemukan. Prihatin ya. Di bawah Ya, saudara, baru saja kita simak tadi adalah konferensi pers dari tim gabungan untuk pencarian pesawat ATR 42500, di mana tadi disampaikan bahwa memang tim SAR gabungan telah menemukan sejumlah serpihan pesawat ATR 42500 berupa window, kemudian sebagian dari badan pesawat dan juga ekor. Sekitar pukul 8:02 waktu Indonesia Tengah sudah dipastikan oleh tim darat bahwa betul memang serpihan tersebut adalah serpihan dari pesawat ATR 42500. Dan saat ini tim SAR gabungan masih berupaya untuk berfokus mencari korban yang kemungkinan juga berada di titik yang tidak jauh dari lokasi ditemukannya serpihan pesawat tersebut. Dan kendala yang dialami oleh tim gabungan di sana adalah terkait medan yang terjal, kemudian cuaca juga yang ekstrim, yang berkabut seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca, saudara, dan juga angin kencang yang masih bertiup di lokasi, yaitu di puncak Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Kita akan coba dengarkan kembali, saudara, konferensi pers dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kalau saya matikan Ya, saudara, kita masih akan mencoba memperbaiki koneksi dari Makassar terkait dengan konferensi pers yang sedang berlangsung saat ini. Namun tadi yang kami tangkap sejumlah informasi di mana saat ini petugas masih berfokus untuk mencari para korban, di mana ada 4 titik yang tadi disebutkan akan menjadi fokus utama dari pencarian. Saya kembali bertanya ke Pak Agung. Pak Agung, tadi sudah kita lihat gitu ya medannya seperti apa, kemudian ada beberapa serpihan pesawat. Tadi Anda sebutkan juga kemungkinan nih badan pesawatnya ada di bawah gitu ya, di bawah dari lokasi serpihan yang kecil-kecil ini. Bagaimana nih kemudian bisa menjangkau lokasi yang tadi disampaikan bisa berjarak 200 meter ke bawah? Tentu memerlukan keahlian khusus bagi tim SAR dan pasukan khusus ya. Seperti kalau komando pasukan gerak cepat memang dilatih untuk ini. Nah, untuk Basarnas kita, saya kira juga mereka cukup dilatih untuk seperti ini. Namun kita bisa perhatikan sekarang mengenai cuaca ya. Saya dapat informasi bahwa kemarin pada pukul 12 siang tengah hari waktu Indonesia Tengah di sana itu memang cuaca di bandaranya cerah 8 km dan sedikit ada perawanan di perbukitan, daerah perbukitan di mana pesawat ini jatuh. Namun kita tahu bahwa kalau ada awan timbul di atas bukit itu sebetulnya awannya bukan sekedar awan karena pemanasan langsung ya, tapi sebetulnya awan itu timbul karena adanya angin. Jadi anginnya pada saat kemarin itu cukup kencang, antara 20 sampai 35 knots, itu kencang sekali. Itu sampai 60 mungkin 50 km per jam, itu cepat sekali. Dan
angin yang kan sekarang udah musim bulan Desember ini musim hujan ya. Anginnya tuh melimpah membawa uap air naik ke atas bukit dan karena kalau di ketinggian normal itu udara tuh sanggup menampung 95% air umpamanya dalam udara. Namun saat dia naik ke atas karena tekanan udara yang berkurang, maka sebagian daripada uap air di dalam udara itu berubah menjadi awan. Jadi awannya terbentuk dengan cara yang unik, tidak sekedar pemanasan biasa, tapi karena udara yang dibawa ke atas dan dia dilepaskan karena udara tersebut tidak sanggup menampung lebih banyak air di dalamnya. Nah, air itu berubah jadi awan. Namun masalah yang timbul bukan itu. Pada saat proses airnya dikeluarkan, maka angin itu mendapatkan tambahan energi atau kalori. Dan energi ini yang saat dia di atas puncak dan terlempar ke balik bukit atau punggung gunung atau punggung bukit, itu menjadi turbulensi. Nah, turbulensinya sangat kencang. Makanya banyak sekali terjadi kecelakaan ataupun kejadian-kecelakaan di daerah bergunungan, bukit, di Papua atau dalam hal ini juga di Makassar ini, akibat ada turbulensi yang membuat pesawat itu yang mungkin ketinggiannya tidak ada masalah menjadi terhempas dan menurunkan ketinggiannya dan menghantam ini. Jadi melihat daripada kondisi seperti ini jelas awan-awan ini bukan awan, pada saat kemarin bukan awan yang dibawa dari jauh, karena awan itu hanya terbentuk di sekitar puncak itu. Yang timbul karena ada angin yang kencang membawa udara ke atas dan menjadi uap air menjadi awan. Namun efek sampingannya adalah turbulensi yang cukup besar di situ. Dan sekarang para ini juga mengeluh kan ini udaranya kencang sekali nih anginnya. Berarti kurang lebih sama seperti mungkin kejadian yang kemarin gitu ya, suasana kondisi anginnya juga sama mungkin seperti yang kemarin terjadi. Makin siang malah makin kencang kan? Makin kencang dan makin kuat itu turbulensi karena angin yang lewat makin cepat. 25-30 knot itu kencang sekali itu. Dan turbulensi yang dihasilkan berbahaya. Nah, tapi kemudian dengan misalnya kita tahu sekarang sedang musim hujan, cuaca ekstrim di mana-mana. Apakah memang sebelumnya dari pihak penerbangan ataupun dari misalnya dari menara kontrol, bagaimana kemudian memberitahukan kondisi cuaca di sekitar ataupun di jalur yang dilewati oleh pesawat untuk menjaga keamanannya gitu Pak? Itu pasti, karena di setiap bandara itu secara teratur setiap beberapa jam sekali dan kadang-kadang juga ini ada frekuensi khusus yang memberitahukan situasi cuaca di bandara dan sekelilingnya. Dan para penerbang juga bisa mendapatkan akses sebelum terbang dan itu bisa disampirmasikan. Karena memang di atas perbukitan ini bukan jalur terbang sebetulnya, jalur pendekatannya adalah di sebelah baratnya lagi. Jadi pesawat ini pertanyaannya kenapa pesawat ini melambung lewat bukit itu nanti tim KNKT yang menemukan. Namun yang jelas adalah gini, dalam dunia penerbangan itu semua diatur dengan Civil Aviation Safety Regulation. Jadi peraturan keselamatan penerbangan sipil, penerbangnya itu sudah diatur, dia harus terlatih, dia harus, bayangkan mereka itu harus simulator loh, setiap 6 bulan. Mereka harus cek kesehatan setiap 6 bulan. Kemudian pesawat sendiri diperiksa setiap tahunnya, termasuk semuanya lengkap, termasuk ELT-nya diperiksa, alat navigasi diperiksa, alat komunikasi diperiksa, mesin, semua diperiksa. Bahkan para pilotnya atau krunya yang memelihara pesawat juga harus mengalami setiap tahun ada ujian tertulis, simulator, kemudian semua pendukungnya, termasuk meteorologi penerbangan, semua harus setiap waktu berkala harus dididik ulang dan diuji ulang. Jadi sebetulnya semua memang ditujukan untuk menjaga keselamatan penerbangan pada tingkat yang tertinggi. Namun tetap namanya manusia, namanya peralatan tetap ada miss-nya. Biasanya kalau cuma satu ada yang menyimpang ataupun kurang, itu tidak akan jadi kecelakaan. Tetapi biasanya ada akumulasi daripada beberapa hal, manajemennya, man-nya, mesinnya, perawatannya, cuacanya, nah itu baru terjadi seperti ini. Nah, makanya tidak bisa ngambil kesimpulan daripada kecelakaan ini dengan hanya melihat satu sisi. Jadi sekali lagi bahwa dalam dunia penerbangan semuanya itu sudah diatur, ditata, diuji, dilatih, dicek lagi, dicek lagi. Kalau mungkin di masa depan akan ada pelatihan khusus bagi penerbang untuk terbang di ketinggian rendah atau terbang di pegunungan, itu harus ada latihan khusus. Ini dia yang mungkin
belum diantisipasi. Jalur yang seharusnya tidak menjadi jalur penerbangan kemudian dilewati, entah karena faktor apa gitu ya, mungkin karena visibilitas yang kurang atau misalnya butuh mendarat darurat atau seperti apa. Kita tidak tahu seperti apa kondisi di atas sana sebelum black box ditemukan. Tapi kalau kita melihat kemarin informasi awal, cuaca di sana lagi-lagi berawan, angin kencang, tapi visibilitas itu di sekitar 8 km. Kalau itu tuh sebenarnya aman nggak sih Pak? Sekali lagi, cuaca dari bandara Istiuti 8 km. Bandara cerah, ceria. Di bandara ada masalah. Kemudian ada catatan, ada sedikit perawanan di daerah perbukitan. Namun sedikit perawanan dari jauh, mungkin hanya 1 oktas atau 2 oktas atau hanya 2/8 di situ. Tetapi masalahnya sekarang pesawat ini berada di perbukitan itu. Yang sedikit dari jauh di situ adalah menyelimuti puncak-puncak lereng tebing yang kalau dia tidak punya akses altitude, maka sangat berbahaya bagi dia. Kalau itu visual, tidak ada awan, nggak ada masalah, pesawat dengan mudah menghindar. Tapi kalau dia berawan dan dia tidak melihat dan ketinggiannya juga minimum, maka itu akan terjadi masalah. Oke, dan itu yang kemungkinan visibilitasnya jadi mereka tidak bisa melihat di lapangan ketika awannya banyak, dari jauhnya sedikit tapi dari dekat ternyata banyak. Pilihan penerbang adalah bila dia tidak lihat visual luar, maka dia harus cancel VFR, membatalkan penerbangan visual flight rules. Dia harus pindah IFR. Tapi begitu pindah IFR, dia harus ikut kaidah penerbangan instrumen, yaitu ketinggiannya, arahnya. Nah, untuk kaidah penerbangan instrumen, maka dia tidak bisa terbang di ketinggian itu. Dia harus naik di ketinggian. Kalau dari arah, kalau nggak salah, area saya nggak tahu 7.000 feet atau 8.000 feet. Dia harus naik ke 7.000-8.000 feet. Dan dengan ketinggian itu baru dia mendekati, masuk ke initial atau holding point. Di sana baru dia turun, masuk ke initial approach untuk instrument landing system. Jadi nggak bisa kita nyampur VFR dengan IFR, nggak bisa. Terbang visual bisa dengan melihat instrumen, tapi statusnya visual. Melihat bawah, clear. Terbang visual tidak boleh terbang masuk awan. Nah, kalau dia terbang dengan situasi berawan, maka dia harus masuk kaidah instrumen flight rules. Nah, instrumen flight rules mengharuskan dia terbang pada ketinggian tertentu, jalur tertentu. Kalaupun dia tidak harus jalur karena dia berasal dari mana, jadi bandara pun didatangi dari semua arah, nggak ada masalah. Namun tidak semua tempat sama ketinggiannya. Kalau tempat yang berbukit, ketinggiannya lebih tinggi mendekatnya. Kalau tempat yang datar, lebih rendah. Nah, mestinya di tempat yang tinggi seperti ini, ketinggian mendekat lebih ini. Namun dia boleh juga terbang rendah, nggak masalah. Syaratnya harus visual, harus visibility-nya terbuka. Kalau visibility terbuka, maka dia tidak boleh VFR. Namanya juga visual flight rules, aturan terbang visual. Tidak visual, dia harus instrumen. Namun instrumen harus pada kaidah ketinggian yang berbeda. Nah, yang sebagai orang awam di dunia penerbangan Pak, yang kemudian jadi pertanyaan saya adalah ketika visual tidak terlihat, harus pakai instrumen tadi seperti Anda sebutkan. Nah, itu keputusan untuk bisa mengambil keputusan tertentu, misalnya mau ketinggian tertentu atau segala macam itu, keputusan pribadi dari pilot atau koordinasi itu adalah juga? pilot in command keputusan. Dan tapi gini ya, dalam penerbangan itu ada pilot dan co-pilot. Maka diajarkan namanya crew resource management. Bagaimana koordinasi kerjasama antara pilot, crew resource management, ditambah juga dengan dia koordinasi dengan ATC di bawah. ATC di bawah memiliki SAS itu situational awareness mengenai apa yang terjadi. Tapi yang paling tahu di dalam pesawat adalah situational awareness dipegang oleh seorang pilot dengan co-pilotnya. Jadi mempunyai sistem namanya crew resource management dalam menanggulangi keputusan. Dan juga sebagai gini, dalam dunia penerbangan itu dikenal namanya aeronautical decision making. Pengambilan keputusan dalam penerbangan. Dalam pengambilan keputusan dalam penerbangan ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya masalah, insiden atau accident. Jadi yang harus diperhatikan bagi dunia penerbangan, pertama kita harus tahu bahwa apakah orangnya, pilotnya siap. Kedua, apakah pesawatnya siap. Tiga, apakah cuacanya mendukung. Dan keempat, apakah cara menerbangkannya sesuai dengan aturan regulasi. Nah, pilotnya siap nggak? Pilotnya siap, dia terlatih, dia teruji, dia berpengalaman, jam terbang banyak. Pesawatnya siap nggak? Pesawatnya diperiksa dengan baik, tidak ada masalah dengan sistemnya, tidak ada masalah engine-nya, instrumennya bagus. Meteorologi, cuacanya, bagus nggak cuacanya? Atau lingkungan, setelah lingkungan. Apakah cuacanya bagus, apakah bandaranya oke, apakah ATC-nya pandai, atau ATC-nya terlatih. Dan terakhir sistem terbangnya, apakah terbangnya dengan menggunakan standar operasi yang benar, sesuai dengan regulasi nggak? Apakah dia terbang cukup bahan bakarnya? Apakah terbang cukup cara terbangnya sesuai dengan ketinggian? Nah, itu adalah 4 faktor. Karena masalah terbesar itu adalah sifat hazardous attitude. Hazardous attitude ini atau sikap berbahaya yang dimiliki oleh entah itu krunya saja atau mungkin secara sistem perusahaannya atau oleh yang mengawakinya, baik yang di darat atau di udara.
Yaitu ada satu sifat macho. Macho itu sifat merasa tahu, benar, merasa jagoan. Kedua sifat invulnerability, merasa kebal, udah nggak mungkin terjadi pada diri saya. Tiga adalah adalah buru-buru, impulsivity, buru-buru. Keempat adalah masa anti authority, nggak mau ikut aturan. Dan terakhir adalah sifat yang resignation, pasrah. 5 hazardous attitude yang dicegah dengan semua pelatihan dalam mengambil keputusan. Pelatihan yang disusun oleh Dirjen Perhubungan Udara untuk melatih penerbang, teknisi, awak, semuanya itu disusun untuk menghindari timbulnya hazardous attitude baik pada personilnya atau pada timnya atau manajemen atau perusahaannya. Oke, let's say ketika semuanya normal gitu Pak, seorang pilot normal, keadaan tidak punya activity yang seperti itu, yang hazardous tadi, apakah kemudian tadi misalnya ada kondisi yang harus diambil keputusannya, visibilitas rendah, apakah yang harus dilakukan pertama kali itu menaikkan kecepatan atau seperti apa? Tahan dulu Pak Agung, kita akan bahas usai jeda saudara, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.